Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alpia Rosida. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang studi kasus intoleransi di Sukabumi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang fokus masalah yang terjadi. Dari kasus intoleransi ini, fokus atau titik masalah ada pada saat pelanggaran hak asasi manusia untuk melakukan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Aksi pembubaran paksa ini jelas melanggar hak asasi manusia karena kita sebagai manusia memiliki hak konstitusional sebagai warga negara untuk berkumpul dan beribadah secara damai yang dijamin oleh undang-undang. Adapun sebuah tindakan kekerasan dan pengintimidasian kepada anak. Dalam kasus ini, tindakan kekerasan ini sangat fatal karena apapun masalahnya, kekerasan itu bukan menjadi solusi, apalagi ini dilakukan kepada anak-anak. Pengintimidasian dan perusakan fasilitas juga menjadi sebuah masalah yang sangat amat tidak mencerminkan rasa kemanusiaan. Jelas, tindakan ini sangat bisa mempengaruhi psikologisnya para korban yang di sini masih anak-anak. Dan di sini saya juga akan menjelaskan mengapa terjadi atau motif dari kasus ini. Hal ini sendiri terjadi karena awalnya warga yang mencurigai aktivitas tidak biasa di villa tersebut. Kemudian berbagai provokasi dan miskomunikasi yang menambah kekacauan ini terjadi. Warga sekitar awalnya hanya melihat sebuah potongan video pendek yang memperlihatkan kegiatan di villa tersebut. Berdasarkan pemeriksaan yang polisi lakukan terhadap para tersangka tindakan anarkis ini didorong oleh aturan sepihak yang membuat warga melakukan sebuah tindakan vigilantisme, yaitu penegakan hukum oleh mereka sendiri. Mereka merasa mempunyai hak moral untuk menghentikan kegiatan yang menurut mereka ini melanggar aturan. Karena pembangunan keagamaan ini dirasa tidak mengantongi izin pemerintah atau kepolisian. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pelaku yang melakukan masalah ini. Berdasarkan kasus ini, aparat melakukan tindakan penegakan hukum kepada tersangka. Permasalahan ini tidak diselesaikan secara damai, tetapi dibawa ke ranah pidana, dan jumlah tersangka oleh Polres Sukabumi ditetapkan ada sebanyak 7 orang tersangka yang merupakan warga lokal yang ikut menggeruduk villa milik korban. Tersangka mendapatkan jeratan hukum dan penahanan oleh pihak polisi. Walaupun awalnya ada proses mediasi, tetapi polisi tetap menjerat para korban dengan proses hukum. Untuk modus yang dilakukan para pelaku ini dalam kasus perusakan rumah singgah atau villa ini berjalan melalui sebuah skenario intimidasi kelompok secara terencana dan pembagian peran fisik saat penyerangan. Penyerangan ini tidak dilakukan secara spontan, tetapi ada perencanaan untuk mengumpulkan massa dahulu sebelum melakukan aksi ini. Pelaku melakukan pengintaian dan melakukan pengamatan kepada para korban dari awal mereka singgah di villa itu. Bukan hanya itu saja, para pelaku juga melakukan tindakan provokatif kepada para warga sekitar dengan menyebarkan berbagai isu negatif yang membuat para warga terprovokasi. Kemudian, untuk kronologi kasus ini, semua ini berawal dari kecurigaan para warga sekitar yang melihat kegiatan di villa milik Ibu Maria Veronica yang tidak seperti biasanya. Memang, villa
ini sering dipakai oleh Ibu Maria untuk acara kumpul keluarga besar dan kegiatan ibadah secara internal. Pada tanggal 23 Juni 2025, Saudara Ibu Maria sudah meminta izin kepada ketua RT setempat untuk melakukan kegiatan liburan sekolah di villa itu. Pada saat itu ketua RT sempat memberi imbauan kepada saudari Ibu Maria untuk membatalkan saja acara ini, karena beliau khawatir kegiatan ini membuat warga sekitar bertindak negatif. Berdasarkan Kompas TV, pada saat hari kejadian, yaitu sekitar tanggal Jumat 27 Juni 2025 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saat itu, para pelajar sedang melakukan rentetan ibadah. Dan pada saat itu juga ada warga yang merekam dan disebarkan ke media sosial. Warga sekitar yang melihat video tersebut mengira bahwa villa itu sudah dialihfungsikan tanpa seizin pemerintah, sehingga para warga tidak lama datang ke villa dan melakukan tindakan vigilantisme yang membuat kekacauan saat itu. Setelah semua ini terjadi, pada fase pasca terjadi ini, yaitu pada fase sesudah terjadi ini, pada tanggal 30 Juni 2025 sampai Agustus 2025, Gubernur Jawa Barat yakni Pak Deddy Mulyadi mendatangi lokasi kejadian untuk meredakan ketegangan sosial ini. Ia juga memberi bantuan ganti rugi untuk perbaikan bangunan sebanyak 100 juta dan juga memberi program trauma healing bagi para korban. Kemudian 1 Juli 2025, Polda Jawa Barat dan Polres Sukabumi menangkap sejumlah tersangka pelaku dan memberi mereka jeratan hukum yang tertera pada pasal 170 KUHP tentang perusakan barang secara bersama-sama. Kasus ini dinyatakan murni pelanggaran atau tindakan pidana kerusakan properti dan main hakim sendiri. Untuk kejadian atau lokasi tempat kejadian ini, tindakan intoleransi ini terjadi di sebuah villa pribadi seorang Ibu Maria Veronica Nina yang berumur 70 tahun saat itu. Ini terjadi di Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Kemudian untuk alat dan barang bukti yang dibawa oleh para pelaku atau yang menjadi alat untuk aksi ini, untuk para pelaku sendiri terbukti mereka melakukan tindakan anarkis ini menggunakan kekuatan fisik bersama-sama. Mereka menghancurkan barang dengan tangan kosong dan tendangan yang didorong oleh provokasi. Mereka tidak menggunakan senjata tajam, bawaan atau memakai alat penghancur khusus. Sekian dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.